Jadi untuk video kali ini kita akan coba lagi untuk menutup dari buku drop baru. Buku drop baru ini kawan merupakan buku satu saya nih. Artinya satu anggota saya yang punya buku ini. Dan sebenarnya memang ada dua anggota saya, tapi kita coba tutup satu saja. Kalau misalnya saya tutup dua buku ya otomatis durasinya akan sangat panjang nih. Jadi kita tutup satu buku saja. Nah, dari sini dari buku satu saya ini, di sini kan memang sudah ada daftar-daftar nama peminjam nih. Dan ini jumlahnya peminjam-peminjam ini yang akan kita tutup. Istilah dari tutup buku akhir bulan ini kawan, kita sudah berhenti mencairkan. Sudah tidak mencairkan dana lagi. Oke, kita akan segera tutup nih. Dari mana kita mengetahui kalau pinjaman ini kawan sekian jumlahnya? Di sini kan keterangan di atas pinjaman. Dari mana kita ketahui sekian pinjamannya? Dari sini, dari buku tunai. Dari buku tunai inilah kita bisa mengetahuinya juga jumlah dari pencairan kita di bulan tersebut. Ini kan juga ada drop di sini nih kawan. Ini kan yang diupdate dalam setiap hari, yang diisi dalam setiap hari. Ini bisa kita ketahui di sini juga jumlah drop kita di bulan Mei. Di sini bisa kita hitung. Oke, kita hitung 700 2 juta. Kemudian 1,5 1 juta 300 3 juta 200 4 juta. Lalu 1 juta 500 500 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta 500 1 juta 500 2,5 15 500 2,5. Kemudian 2 juta, lalu 2 juta 500 dan 2 juta. Jadi untuk bulan Mei ini dari buku satu saya ini mencairkan dana sebesar 34 juta 200. Itu ada di buku tunai. Nah, sekarang kita hitung di buku drop baru tadi di bulan Mei. Kita hitung juga di sini pinjaman ya. Di sini pinjaman dan ini drop dan ini keterangan drop di atas itu sama. Cuma di sini perbedaan bahasa saja, pinjaman dan drop. Sekarang kita jumlah dari ini, pinjaman ini. Apakah memang sudah sama yang ada kita temukan di kalkulator tadi? Ada senilai 34 juta 200. Jika memang sudah ketemu dengan di drop baru dan buku tunai, berarti itu sudah benar dari pencairannya. Sekarang kita jumlah yang ini nih, yang pinjaman ini di bulan Mei. Apakah sudah memang cocok dengan pinjaman yang ada di buku tunai tadi? Yang keterangan di atas drop. Ini dia, drop. Jadi itu sama. Kita jumlah dulu. Kita mulai dari tanggal 1. Di sini kan ada 700 tanggal 1. Ini kan sama nih. Di buku tunai juga ada nih 700 di tanggal 1 bulan 5. Pencairan dana 700 itu sama. Di sini pencairan dana 700 juga di tanggal 1. Seumpama di tanggal 1 ada 5 orang kah dan jumlahnya 5 juta. Cuma di sini kan memang tertulis semua dari data-data orang yang meminjam nih di buku drop. Sedangkan yang ini hanya jumlah pinjaman saja. Seumpama di tanggal 1 jumlahnya ada 5 juta seperti tadi ya, kita tulis di sini 5 juta tuh. Tapi di sini 5 juta itu kan memang ada beberapa orang yang punya. Makanya semuanya ditulis. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa masuk melalui channel saya, channel Dwi Mas Ambah, dan kayaknya sudah ada 34 video yang saya buat dan di situ ada beberapa yang sudah lengkap saya bahas. Nanti kalian tinggal tonton saja biar lebih mudah dipahami. Kita mulai jumlah nih. Apakah memang sudah sama tadi? Jumlahnya yang ada 34.200. Kita jumlah dulu dari pinjaman ini. Kita dari mulai 700, 500, kemudian 1,5, 1,5, 300, lalu 1 juta, 2 juta, ada 700, kemudian 500, 4 juta, lalu 1 juta, 500, 500, 1 juta, kemudian 1 juta, 1 juta, 500, 1 juta, 500, 1 juta, 2,5, 1 juta 500, 500, 1 juta 500, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 2 juta, 500, 2 juta. Jadi jumlahnya sama ya kawan dari buku drop baru dan buku tunai. Ada 34 juta 200. Jadi sama buku di tunai dan buku yang ada di drop baru. Nah, jika sudah benar, lalu kita tulis di sini nih. Keterangan di atas pinjaman lalu kita tulis di sini 34.200. Nah, 34.200 ini kawan kita kali 120%. Saya contohkan ya, misalnya seperti ini, saya contohkan langsung saja nih. 34.200. Ini 34.200. Lalu kita kali 120%. Kemudian kita kali 120%. Ada muncul di kalkulator 41.040.000. Kemudian kawan, dari jumlah tadi 41.040.000,
kita tulis di sini nih. Di sini ya, ada keterangan di atas ini besar pinjaman. Lalu kita tulis di sini 41.040. Ini tadi sudah saya tulis. Nah, untuk lebih mengetahui apakah memang sudah ketemu juga ya saldo ini dengan besar pinjaman perorangan, apakah sudah ketemu dengan yang ada di bawah sini 41.040.000, maka kita jumlah tuh ya, biar tidak salah lah. Karena kalau masalah keuangan itu tidak boleh salah-salah, apalagi kalau soal angsurannya orang, angsuran nasabah seperti itu. Nah, kita jumlah 840, 600, 1.800, 1.800, 360, 1.200, 2.400, 840, 600, 4.800, 1.200, 600, 600, 1.200, 1.200, 1.200, 600, 1.200, 600, 1.200, 3 juta, 1.800, 600, 1.800, 1.200, 1.200, 1.200, 2.400, 600, 2.400. Yang kita temukan di kalkulator 41.040, berarti sudah benar. Sudah benar yang kita kali tadi 120%, dan kemudian dari jumlah ini besar pinjaman dari nasabah ini itu sudah benar 41.040. Nah, makanya kita tulis di sini 41.040.000 itu sudah benar. Oke. Nah, kemudian yang ini angsuran-angsuran yang ini yang sudah masuk di bulan Mei untuk tahun 2024 ini yang sudah masuk ya. Ini angsuran-angsuran yang ini sudah pernah juga saya bahas, nanti kalian bisa cari-cari deh melalui channel Dwi Masambah. Pasti akan ketemu dengan ini ya, dengan cara-cara untuk mengisi angsuran ini atau menutupnya. Kayaknya saya sudah pernah bahas juga. Tetapi untuk video-video berikutnya ini masih saya bahas karena kayaknya videonya masih kurang nih. Dan kalau cuma satu video atau dua itu saya rasa tidak cukup untuk dipahami ya, seperti itu. Jadi untuk berikutnya saya akan bahas ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan pembahasan-pembahasan saya berikutnya, khususnya yang ini, angsuran-angsuran yang masuk, silakan teman-teman untuk ikuti channel Dwi Masambah biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Kemudian kita kembali ke sini, simpanan. Dari mana kita mengetahui simpanan ini? Jumlahnya yang ada di bawah sini. Dari mana asal simpanan ini maksudnya? Itu dari buku, misalnya dari buku Lancar 1, kemudian buku CM, calon macet, ataukah buku macet. Orang-orang yang sudah dicairkan, orang-orang ini yang dicairkan ini, maka simpanannya akan dipindahkan di sini. Itu juga pernah saya bahas dan nanti kalian bisa cari-cari videonya, pasti akan ketemu deh. Jadi simpanan ini, simpanan-simpanan yang ini jumlahnya ini kita hitung juga nih. Ada berapa nih jumlahnya yang ini? Orang-orang yang pindah ini, orang-orang yang menyambung ya, orang-orang yang masih menyambung dipindahkan ke sini lagi simpanannya. Kita jumlah ini berapa kira-kira? 20. Lalu kita 80, lalu 220, 32, kemudian 40, 1.420, 20, 60, lalu 511, kemudian 40.000, 80, 544, 260, lalu 120, 108.000, 296, 120, dan 4.000. Jadi di sini kita temukan 3.975.000. Berarti dari 3.975.000 ini, inilah jumlah orang-orang simpanan inilah yang memang menyambung. Itu dipindahkan lagi ke sini. Kemudian kita masuk di sini nih, di simpanan yang masuk, keterangan di atas masuk. Nah, ini gampang ini kawan. Tadi berapa tuh? Dari pencairan tadi, ada pencairan dana di bulan Mei 34.200. Nah, ini ya di sini perhatikan dari sini simpanan yang masuk. Nanti kita akan tulis jumlahnya di bawah sini. Di sini kan ada pencairan dana tadi 34.200. Nah, untuk jumlah simpanan sendiri kita kali saja 4%. Misalnya seperti ini. Saya contohkan langsung. 34 tadi ya, lalu kemudian kita kali 4%. Berarti ada jumlahnya 1.368.000. Dari 1.360.000 ini kawan, maka kita tulis di sini nih. Keterangan di atas masuk, simpanan yang masuk ya maksudnya. Lalu kita tulis di sini 1.368.000. Setelah kita tulis sini kawan 1.360.000, maka kita jumlah ini nih. Simpanan-simpanan yang masuk, apakah memang sudah ketemu yang ini 1.368 setelah tadi kita kali 4%. Oke, kita jumlah 28, 20, 60, 60, 12, 40, 80,
28, 20, 100, 60, 40, 20, 20, 40, 40, 40, 20, 40, 20, 40.000, 100.000, 60.000, 20.000, 60.000, 40.000, 40.000, 40.000, 80.000, 20.000, 80.000. Kemudian yang muncul di kalkulator juga 1.368.000. Nah, berarti itu sudah sama karena di sini juga ada jumlahnya 1.360.000. Itu sama, tidak selisih. Dan kalau misalnya ada keselisihan di sini dari simpanan-simpanan yang ini, misalnya dia selisih, berarti kita harus jumlah ulang-ulang tuh. Dan kalau memang kita jumlah ulang-ulang dan sudah selisih, biasanya sih 3 kali. Kalau kita misalnya sudah jumlah 3 kali berulang-ulang dan masih tetap selisih, berarti ada kesalahan dalam pemindahan simpanan. Tapi biasanya untuk kesalahan-kesalahan biasanya dari sini nih, dari simpanan. Karena dari simpanan-simpanan ini itu dari lancar 1, lalu kemudian dipindahkan ke sini jika dia menyambung. Nah, seumpama yang ini atas nama, nah saya contohkan, seumpama yang ini atas nama Sugiyarti, kan dia menyambung tuh ya, dia menyambung dan simpanannya ada di sini 1.400.000. Ini tadi atas Sugiyarti mana nih? Kita lihat atas nama Sugiyarti di sini ada simpanannya yang setelah dipindahkan 1.400.000. Biasanya kesalahan paling sering di sini nih, pemindahan simpanan. Tapi itu kan akan ketahuan setelah nanti kita akan tutup buku. Seumpama ada kesalahan, kita cek satu-satu. Misalnya saya contohkan ini dari atas nama Sugiyarti, memang dia simpanannya di sini 1.400.000 setelah dia menyambung. Lalu kita lihat di buku drop baru, di simpanan yang ini, apakah memang simpanannya sudah 1.400.000. Ini untuk cara ngecek kesalahan-kesalahan pemindahan simpanan. Setelah kita lihat di sini atas nama Sugiyarti, ini atas nama Sugiyarti, kita lihat simpanannya di sini ada 1.400.000. Berarti itu sudah benar karena memang dia di sini ada 1.400.000, dipindahkan juga 1.400.000. Jika salah, kan biasanya kesalahannya misalnya di sini 1.400.000 tuh atas nama Sugiyarti ini. Lalu setelah kita pindahkan, biasanya kita pindahkan misalnya 1.300.000 kah atau 1.200.000, maka secara otomatis ini nanti akan salah nih, tidak sesuai dengan jumlah simpanannya. Tetapi untuk kesalahan ini kalau tidak salah saya juga pernah membahasnya, cuma memang belum saya bahas secara spesifik. Untuk video berikutnya saya akan bahas secara spesifik dari kesalahan-kesalahan ini, bagaimana cara untuk menemukan jika memang terjadi kesalahan dalam penutupan buku di akhir bulan. Kita lanjut ini kawan. Jika sudah benar, sudah tidak ada kesalahan, kita rasa ini semuanya sudah benar, maka kita jumlah nih dari saldo yang di atas sini, simpanan yang masuk dan simpanan pemindahan dari buku-buku lancar 1, CM dan macet. Di sini tadi cuma saya lupa tulis tadi nih. Nah, ini kita jumlah, ditambah ya. Yang ini ditambah dengan yang ini. Simpanan pemindahan dengan simpanan masuk ditambah. Berapa jumlahnya? Seumpama jumlahnya 1 juta, ini sebagai contoh nih karena saya tadi lupa tulis di sini. Seumpama 1 juta, kita tulis di sini 1 juta. Jumlah yang ini. Yang ini ditambah seumpama 1 juta, kita tulis di sini 1 juta. Nah, setelah itu kita jumlah lagi turun di sini nih. Yang jumlahnya. Kita ulang semua ya, kita jumlah lagi ini perorangan. Jika memang ini sudah 1 juta, sudah ketemu dengan yang di bawah sini, berarti itu sudah benar. Sudah tidak ada kesalahan lah untuk cara penutupan dari drop. Ini bagian kecil ya dari drop ini yang saya tutup. Baru ini dan ini. Sebenarnya itu masih banyak, tapi kapan-kapan kita akan bahas lagi itu. Dan saya rasa ini cukup dulu videonya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk penutupan dari drop baru ini. Dan sepertinya sudah ada beberapa yang saya buat ya untuk cara penutupan drop baru ini. Nanti kalian bisa masuk melalui channel saya, pasti akan ketemu videonya. Saya rasa cukup dulu, lain kali kita akan bahas lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Dwi Masambah.